Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina walil muslimina wal muslimat walil hadirin. Allahumma amin. Taib, nuasil fi syarhi kitab Nukhbatil Fikr lil Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanah 800 wa khamsina min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala khatimah, penutup. Tapi sebelumnya bagi yang baru pertama kali mempelajari Nukhbatul Fikr, saya sarankan untuk mengulang-ulangi atau mendengarkan ulang materi-materi, terutama materi-materi yang baru didapati, seperti permasalahan Siyagul Ada kemarin, ya, dengan semua bentuk-bentuknya. Ini didengarkan ulang. Insyaallah taala semua rekaman kajian Nukhbatul Fikr ini insyaallah akan saya upload di YouTube insyaallah taala, mulai diupload setelah kita selesaikan kajian ini. 6. Dan bagi yang merekam pribadi, ya, didengarkan ulang, ya, didengarkan ulang. Kalau ada hal-hal yang iskal, didengarkan ulang. Mudah-mudahan itu bisa memperjelas. Karena ini bagi yang baru mendapatkan atau yang baru pertama kali belajar mustalahul hadis, mungkin masih ada beberapa hal yang kurang jelas, ya, butuh didengarkan berulang-ulang untuk paham. Taib. Qala rahimahullahu taala khatimah, wa minal muhimmi ma'rifatu tabaqatir ruwat. Di antara perkara yang penting adalah mengetahui tabaqat perawi. Apa itu tabaqat? Tabaqat adalah ishtirakur ruwat fi sinni wa liqa'i al-masyayikh. Ini makna at-tabaqat. At-tabaqat adalah ishtirakur ruwat. Ishtirak ar-ruwat, yakni bersekutunya, ya, adanya kesamaan antara perawi, ya, antara perawi dalam hal asin, dalam hal usia, ya, waliqail masyayikh, dan berjumpa dengan para guru. Sebentar, sudah aktif share screen-nya. Share screen-nya belum aktif, ya. Admin mana? Nggak ada yang merekamnya. Labas. Ishtirakur ruwat fi sinni wa liqa al-masyayikh. Nah, tabaqat adalah adanya kesamaan atau sejumlah rawi yang memiliki kesamaan dalam hal usia, yakni usianya beda-beda tipis, ya, sama-sama pemuda seluruhnya atau sama-sama sudah tua sekarang, berarti dia satu tabaqat. Waliqail masyayikh, dan sama-sama berjumpa dengan guru, yakni dia belajar pada guru yang sama, ya, atau mereka belajar dari guru yang berbeda tapi guru-guru mereka ini tabaqatnya sama, otomatis para murid juga para muridnya juga memiliki tabaqat yang sama. Ini tabaqat. Maka penting, kata beliau rahimahullahu taala, di antara perkara yang penting mengetahui tabaqat ar-ruwat. Karena ketika seorang tidak bisa membedakan tabaqat, ya, tidak bisa membedakan tabaqat, maka dia akan terjatuh dalam kekeliruan dalam mendeteksi atau mengenali seorang perawi. Terkhusus rawi-rawi yang seperti disebutkan kemarin, rawi-rawi yang muttafiq, yang masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq. Ya, al-muttafiq wal muftariq. Nah, seperti seperti kita kasih contoh kemarin dalam Sahih Muslim, Sufyan, ya. Dalam Sahih Muslim, tabaqat Sufyan ats-Tsauri lebih tinggi dibandingkan tabaqatnya Sufyan ibn Uyainah. Walaupun secara umum mereka setabaqat, tapi dalam Sahih Muslim ada sedikit perbedaan, ya. Demikian pula rawi-rawi yang lain. Demikian pula rawi-rawi yang lain, dia harus mengetahui bahwa Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, ya, tabaqatnya di sini. Muhammad ibn Yusuf al-Firabri tabaqatnya di sini.
Ya, jadi tabaqatnya berbeda. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Apakah sama tabaqatnya atau tidak? Ya. Terutama ini nama-nama yang memiliki keserupaan sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin. Ya, masuk dalam pembahasan al-muttafiq wal muftariq. 6. Maka penting untuk mengetahui tabaqat. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala punya pembagian tabaqat tersendiri yang beliau sebutkan di Muqaddimah Taqribut Tahdzib. Ya, Taqrib At-Tahdzib, di mana beliau menjadikan tabaqat sahabat satu tabaqat, semua sahabat satu tabaqat. Kemudian tabi'in beliau bagi menjadi 3 tabaqat. Kibarut tabi'in, ya, kemudian wasat tabi'in dan awsat tabi'in sama sigarut tabi'in. Kemudian masuk ke atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in juga beliau bagi menjadi 3. Ya, beliau juga bagi menjadi 3. Jadi setidaknya untuk tabaqah minas saniyah, kalau beliau sebutkan biografi fulan bin fulan, disebutkan namanya, kemudian disebutkan statusnya apa, soduk, hasan atau siqah atau dhaif, kemudian dikatakan minas salisah, berarti dia dari tabi'in pertengahan. Atau dikatakan minar rabi'ah, berarti dia masuk dalam sigor at-tabi'in. Nah, ini bisa dirujuk di Taqribut Tahdzib. Jadi penting untuk mengetahui tabaqat. Ya, penting untuk mengetahui tabaqat agar tidak tertukar atau tidak salah dalam menghukumi ini rawi siapa namanya, terutama kalau di ada 2 rawi yang memiliki nama yang sama tapi tabaqatnya berdekatan. Berdekatan. Taib. Dan masing-masing atau para ulama itu memiliki ijtihad tersendiri dalam membagi tabaqat. Ya, ada yang membagi sahabat menjadi 2 tabaqat masalan, ada yang membagi menjadi 3 tabaqat, ya. 6. Namun yang masyhur, ya, pembagian tabaqat yang masyhur di kalangan mutaakhirin ataupun muasirin adalah pembagian tabaqat versi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqrib At-Tahdzib, dalam Muqaddimah Taqrib At-Tahdzib. Taib, qala rahimahullahu taala wa minal muhimmi ma'rifatu tabaqatir ruwat wa mawalidihim wa fayatihim wa buldanihim. Mengetahui maulidnya mereka, kapan mereka lahir, kapan mereka wafat. Kapan mereka lahir, kapan mereka wafat. Ini penting untuk sebagaimana sudah berlalu, ya, untuk mendeteksi kalau ada inqita' zahir, ada inqita' zahir. Ya, apakah ini yu'asiru fulan atau lam yu'asirhu? Apakah dia laqiya fulan atau yakni lam yalqahu, dan seterusnya. Yani kalau dia melihat tahun kematian gurunya di dalam sanad, maksudnya gurunya dalam sanad itu dilihat tahun kematiannya, tahun berapa meninggal, kemudian lihat di muridnya di bawah tahun berapa dia lahir, dan jaraknya cuman mungkin 5-6 tahun, di mana rata-rata anak-anak di masa itu belum rihlah, apalagi ini beda kota misalnya, berjauhan, maka ini dikatakan sanadnya munqati. Sanadnya terputus. Maka penting untuk mengetahui mawalid dan wafayat. Wa buldanihim, juga kota mereka. Juga kota mereka. Ya. Karena pada beberapa tempat, pada beberapa kasus, kita sudah sebutkan kemarin contoh, misalnya antara Muhammad bin Ja'far Gundar Al-Basri dengan Muhammad bin Ja'far Ibn Abi Katsir. Ya. Di antara cara untuk mengetahuinya adalah kalau Muhammad bin Ja'far terdapat dalam sanad Misri, ya, sebelum atau setelahnya itu nisbatnya Misri, yakni kotanya kota Mesir, maka berarti di sini Gundar Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Kok Mesir sih? Basra maksudnya, Basra Irak, ya, Al-Basri. Kalau sanadnya sanad Basri, maka berarti dia Muhammad bin Ja'far Gundar. Ya, karena Muhammad bin Ja'far Gundar ini juga Basri, dari kota Basra, Irak. Nah, tapi kalau sanadnya adalah sanad Madinah, maka Muhammad bin Ja'far di sini adalah Muhammad bin Ja'far Ibnu Abi Katsir. Dan ini kawaid seperti ini penting untuk diperhatikan. Jadi kadang mengetahui buldan perawi itu bermanfaat untuk mengetahui muttasil atau tidak. Yani dia ini kota kelahirannya di mana, kemudian dia pernah kemana saja, masalan. Ini nanti bisa ketemu dengan muridnya. Apakah muridnya pernah masuk ke kota yang sama dengan gurunya atau tidak? Ya, pernah masuk ke kota yang sama atau tidak? Masalan, Imam Malik rahimahullah, kita tahu Imam Malik rahimahullahu taala tidak pernah keluar dari kota Madinah. Ya, tidak pernah keluar dari kota Madinah. Maka ketika ada orang meriwayatkan dari Imam Malik, pertanyaannya atau salah satu pertanyaan, apakah orang ini pernah masuk ke kota Madinah? Pernah berjumpa dengan Imam Malik? Ya. Ataukah kalau Imam Malik meriwayatkan dari seseorang,
lantas diketahui ini orang tidak pernah masuk ke kota Madinah, tidak pernah ke Hijaz, masalah. Ya, maka kemungkinan besar ini terputus sanadnya. Ini terputus sanadnya. Maka mengetahui buldan perawi juga penting, kadang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kalau ada sanad yang terputus. Demikian pula yang kita sebutkan tadi. Ya, seperti yang kita sudah pernah sebutkan kaidah al-abadilah di kalangan sahabat, ya kan? Ya, bahwa kalau tabi'innya orang Mesir meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Amr bin As. Kalau tabi'innya orang Madinah meriwayatkan dari Abdullah, maka dia adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ya. Kalau tabi'innya adalah Al-Makki, maka Abdullah adalah Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Baik. Maka mengetahui buldan juga penting. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalah. Juga mengetahui status mereka. Ya, apakah dia mendapatkan ta'dil, ya, ataukah mendapatkan tajrih, jarah, ataukah jahalah, atau justru dia majhul. Rawi yang majhul, ya, rawi yang majhul adalah rawi yang apa? Rawi yang tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil padanya. Dia memang masih mending dibandingkan yang majruh. Majruh jelas-jelas majruh, sudah majruh. Sementara yang majhul, dia masih mending, tapi dari sisi amaliyah, yaitu dari sisi perlakuan, ya, kurang lebih sama. Yang majhul yutawaqqafu fihi, ya, kita tawakuf terhadapnya, sementara yang majruh ya sudah ditolak. Dan dalam masalah hadis semacam ini tidak terlalu tidak berbeda antara ditolak dengan ditawakuf, ya, didiamkan, tidak diam, karena sama-sama ujungnya tidak diamalkan. Taib, qala rahimahullahu taala. Sekarang beliau masuk ke masalah jarh wa ta'dil. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sangat simpel sekali menyebutkan jarh wa ta'dil, sedikit sekali yang beliau sebutkan, ya, karena ini tadi para ulama di kalangan juga mengarang satu kitab khusus berkenaan dengan jarh wa ta'dil, ya, berkenaan dengan jarh wa ta'dil. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentunya punya Tahdzibut Tahdzib, punya Taqribut Tahdzib, itu sudah sangat mencukupi setidaknya untuk rawi-rawi kutubus sittah. Nah, berkenaan dengan qawaid jarh wa ta'dil ini adalah sudah bisa dikatakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri di zaman sekarang, ya. Para ulama sudah mengarang kitab-kitab jarh wa ta'dil tersendiri, terpisah dari mustalahul hadis. Ya, terpisah dari mustalahul hadis. Walaupun penjabaran masalah jarh wa ta'dil di buku-buku mutawwal, dalam buku-buku mustalahul hadis juga disebutkan secara tafsil. Namun karena urgennya masalah ini, maka disendirikan oleh sebagian ulama di zaman belakangan. Tapi kita lihat pembahasan jarh wa ta'dil yang beliau sebutkan di sini, dan ini sekali lagi hanya isyarat dari beliau rahimahullah. Dan kita juga tidak akan membahas detail di sini. Ya, kita lihat apa yang beliau sebutkan. Qala rahimahullahu taala wa maratibul jarh. Adapun maratibul jarh, di sini beliau akan berbicara mengenai alfaz al-jarh wa ta'dil, ya, lafaz-lafaz jarh wa ta'dil dan tingkatannya. Ya, tingkatannya di mana? Ya, kata beliau rahimahullah, wa maratibul jarh. Sekarang tingkatan-tingkatan jarh dulu. Kata beliau, wa aswa'uha. Jarh yang paling parah adalah al-wasfu bi af'al. Pensifatan dengan af'al, seperti ka agdzabin nas. Agdzabin nas. Nah, ini tentunya kadzab itu parah, tapi lebih parah dibandingkan itu kalau dia dikatakan agdzabin nas. Dikatakan agdzabun nas. Atau misalnya dikatakan ruknun min arkanil kadzib. Ya, ruknun min arkanil kadzib. Atau dikatakan dajjal. Nah, ini sifat-sifat yang paling parah dalam jarh. Jarh yang paling parah, yang paling rendah tingkatannya. Aswa'ul jarh. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan summa dajjal aw wadda aw kadzab. Setelah itu dajjal aw wadda aw kadzab. Ini di tingkatan selanjutnya. Ya, ini tingkatan di atasnya, tapi masih sama-sama parah. Masih sama-sama parah. Dajjal aw wadda aw kadzab. Wa ashaluha, ini langsung beliau lompat ke jarh yang paling ringan. Walaupun sudah malum tentunya di antaranya ini ada maratib, ada madarik. Ada tingkatan-tingkatan ke bawah. Iya, ada tingkatan dan itu semua pembahasannya dalam jarh wa ta'dil. Nah, wasaluha, ya, lafaz jarh atau lafaz jarh yang paling ringan adalah layyin. Ya, layyin dikatakan fulan layyinul hadis. Bedakan antara layyin dengan lin. Dikatakan fihi, kalau fihi lin, yakni
rawinya fihi lin, padanya ada bentuk kelemahan. Dikatakan layyinul hadis. Ya, layyinul hadis. 6. Ini sama tingkatannya, ini semua jarah ringan. Layyinul hadis atau fihi lin au sayyi'ul hifdz. Dikatakan misalnya fulan saduqun sayyi'ul hifdz. Saduqun sayyi'ul hifdz. Yani saduq adalahnya dia saduq tapi bobotnya sayyi'ul hifdz. Au fihi maqal, atau padanya ada sedikit kritikan, fihi maqal, atau misalnya dikatakan fihi nadhar, fihi nadhar, atau disebutkan misalnya yuktabu hadisuhu, hadisnya ditulis, dan semacamnya. Ini jarah-jarah yang ringan. Taib. Jarah yang paling ringan. Kemudian wa maratibut ta'dil, sementara tingkatan-tingkatan ta'dil, wa arfa'uha, yang paling tinggi al-wasfu bi af'al ka awsaqin nas. Ya. Pensifatan dengan wazan af'al seperti awsaqin nas. Nah, dan di atasnya ini ada lagi, di atasnya awsaqin nas ini, atau kalaupun tidak, ya menurut Ibnu Hajar ini di tingkatan yang sama, seperti dikatakan fulan amirul mu'minin fil hadis. Amirul mu'minin fil hadis. Ya, atau dikuatkan dengan 3 sifat. Siqatun sabat hujjah masalan. Siqatun sabat mutqin, dengan 3 pensifatan. Siqatun sabat mutqin. Ya. Jelas ya? 6. Kemudian di urutan berikutnya di bawahnya summa ma ta'akkada bi sifatin aw bi sifatain. Yang ditaukid dengan 1 sifat atau 2 sifat. Dikatakan ka siqatun siqah atau au siqatun hafidh. Siqatun siqah au siqatun hafidh. Baik. Kemudian beliau langsung lompat ke ta'dil yang paling rendah. Dan di sini juga ada maratib, ada tingkatan-tingkatan di antaranya. Wa adnaha ma ash'abu bil qurbi min ashalit tajrih. Ta'dil yang paling rendah adalah yang mendekati jarah yang paling ringan. Ya, dekat dengan jarah yang paling ringan. Ka syekh. Nah, ini wallahu alam bisawab, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwa syekh ini termasuk ta'dil, tapi ta'dil yang paling rendah. Walaupun sebagian banyak ulama yang mengatakan bahwa status syekh ini lebih dekat kepada dhaif dibandingkan lebih dekat kepada jarah dibandingkan ta'dil. Lebih dekat kepada jarah dibandingkan ta'dil. Makanya kadang syekh itu bermakna dhaif dalam periwayatan. Wallahu alam bisawab. Namun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa syekh itu termasuk ta'dil, tapi adna maratib at-ta'dil. Baik, ini selesai berkenaan dengan al-fathul jar wa ta'dil. Simple, ringkas. Beliau hanya menyebutkan yang global-global, ya. 6. Dan mengetahui al-fathul jar wa ta'dil yang umum yang biasa digunakan oleh para ulama itu perkara yang mudah, ya. Yang sulit itu adalah mengetahui istilah khas. Nah, ini butuh tatabbu. Yani kadang seorang ulama menggunakan istilah khusus bagi dirinya yang berbeda dengan istilah yang dikenal di kalangan para ulama. Seperti misalnya Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, beliau kalau mengatakan soduk, ya, maka maknanya beda dengan istilah am soduk. Ya. Istilah yang tersebar di kalangan ulama yang mutakarrir bainahum, soduk bermakna hasanul hadis. Tapi kalau Abu Hatim Ar-Razi mengatakan soduk, maka dia setingkat dengan siqah. Setingkat dengan siqah. Mengapa? Karena Abu Hatim rahimahullah minal mutasyaddidin. Beliau mutasyaddid dalam tausik. Maka sekedar mengatakan soduk itu sudah sederajat dengan siqah orang-orang biasa, ulama yang pada umumnya. Ya. Semisal dengannya Al-Bukhari rahimahullah, beliau terkenal latiful ibarah, sangat lembut dalam ibarat. Beliau tidak pernah ditemukan atau hampir tidak pernah ditemukan menggunakan kata-kata yang agak pedas dalam mengkritisi rawi. Makanya kalau beliau mengatakan fihi nadhar, ini kan kalau fihi nadhar istilah umumnya fihi nadhar yakni kritikan ringan. Tapi kalau Al-Bukhari mengatakan fihi nadhar, maka bermakna la tahillu riwayatu an, dah halal meriwayatkan darinya. Itu jarah yang syadid dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka ini istilah khas untuk beliau. Dan para ulama lain ada di antara mereka yang memiliki istilah khas. Nah, ini yang butuh diketahui, karena kalau istilah-istilah yang am ini mudahlah bisa diketahui dengan cepat, ya. Tapi istilah-istilah khas ini yang kadang butuh diketahui, ya, yang harus diketahui oleh seorang yang terjun dalam mempelajari dalam ilmu rijalil hadis. Nah, kemudian
lafaz-lafaz yang lain ini bisa dilihat dalam buku-buku jarh wa ta'dil ya yang ditulis oleh para ulama ya. 6 dan di antara kitab yang terbaik yang ditulis oleh kalangan muasirin ya yang direkomendasikan oleh para ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan selainnya. 6 ya, walaupun ya gitu ya, penulisnya sekarang sudah ya ala kulli hal, di antara kitab yang paling bagus untuk dibaca dalam mengetahui lafaz-lafaz jarh wa ta'dil baik istilah am maupun istilah khas adalah kitab Syifaul Alil ya fi alfaz jarh wa ta'dil karya Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi hafizahullahu taala. 6. Beliau menjabarkan di dalamnya lafaz-lafaz jarh wa ta'dil baik yang sifatnya am maupun istilah khas untuk alim tertentu. Beliau sebutkan semua dengan derajatnya, hukum-hukumnya, statusnya dalam tingkatan mana ya. Ini kitab yang sangat baik untuk dibaca. Taib. Qala rahimahullahu taala. Berikutnya beliau menyebutkan 2 permasalahan dalam al-jarh wa ta'dil atau 3 permasalahan. Yang pertama kata beliau, wa tuqbalu tazkiyatu min 'arifin bi asbabiha walau min wahidin fil asah. Siapa-siapa saja yang diterima ta'dilnya, tazkiyahnya, kata beliau, diterima tazkiyah min 'arifin bi asbabiha, dari orang yang arif, dia punya ma'rifah, dia punya pengetahuan tentang sebab-sebab ta'dil. Sebab-sebab ta'dil. Walau min wahidin fil asah, walaupun dari 1 orang. Jadi bukan dipersyaratkan diterimanya ta'dil harus 2 orang yang mentakdil. Walaupun cuma 1 orang, kemudian dia mentakdil seorang perawi, maka diterima ta'dil tersebut dari dirinya. Terserah mau ta'dilnya itu mujmal ataupun mufassar. Yang jelas dia arif, dia paham tentang asbabut ta'dil, maka diterima. Taib. Keluar darinya, dikecualikan darinya sebagian ulama yang dianggap oleh para ulama sebagai mutasahil dalam mentausiq. Seperti misalnya siapa? Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, Muhammad ibn Hatim Al-Busti rahimahullahu taala ya. Beliau Abu Hatim Muhammad bin Hibban Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Beliau dalam hal ini ma'ruf sebagai seorang yang mutasahil dalam mentausiq. Mengapa? Karena kaidah beliau dalam masalah perawi adalah al-aslu fir ruwat itu udul. Ya, hukum asal pada perawi itu adil sampai datang jarah, ya, sampai datang jarah jelas bagi dirinya. Tapi asalnya ketika seorang perawi meriwayatkan hadis maka dia adil. Ya. Karena itulah menurut Ibnu Hibban di sini ya, ini agak sedikit clash dengan kaidah al-jahalah. Ya. Kenapa? Karena pokoknya kalau orang tersebut sudah meriwayatkan hadis tersebut namanya dalam sanad, maka dia adil menurut Ibn Hibban. Sehingga endingnya nanti tidak ada rawi yang majhul. Beliau berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahlifu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh." Ilmu ini, yakni hadis, akan dibawa dari generasi ke generasi setiap masa oleh uduluhu, orang-orang adilnya. Katanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa yang akan membawa ilmu ini adalah orang-orang yang adil. Maka siapa saja yang menjadi periwayat ilmu, maka dia adalah orang adil dengan ta'dil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini tentunya beristidlal dengannya. Ini adalah pendalilan yang dhaif dan telah disanggah oleh para ulama ya dengan beberapa sanggahan. Di antaranya bahwa hadis ini mukhtalafun fih. Ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan. Wa ala fardhi sihhatihi, dikatakan bahwa hadis ini lafadznya lafadz khabar tapi maknanya makna insya, yakni makna lamar. Ya. Dikatakan yahmilu hadzal ilm, yakni liyahmil, perintah bagi orang-orang yang adil untuk membawa ilmu ini. Bukan pernyataan bahwa semua yang membawa ilmu itu orang adil. Taib. Ini pembahasannya di tempat yang lain. Ala kulli hal, banyak di antara ulama yang menolak ta'dil Ibnu Hibban secara mutlak. Ya. Ta'dil Ibnu Hibban secara mutlak karena beliau mutasahil rahimahullahu taala. Walaupun sebagian ulama ada yang mentafsil, mengatakan dibedakan antara rawi-rawi yang ditansis oleh Imam Ibn Hibban, ditansis dikatakan thiqah dan semacamnya, beliau tansis dengan ucapan beliau bahwa si fulan thiqah dan semacamnya,
dengan rawi-rawi yang hanya Ibnu Hibban sebutkan dalam kitab Thiqat, kemudian beliau tidak komentari. Beliau tidak katakan thiqah dan semacamnya. Dibedakan. Katanya yang ditolak itu adalah yang tidak diterima tausiknya dari Ibnu Hibban hanyalah untuk rawi-rawi yang beliau sebutkan dalam kitab beliau As-Thiqat dan beliau tidak tansis adalahnya. Adapun rawi-rawi yang beliau sebutkan dalam As-Thiqat dan beliau ta'dil adalahnya, itu menunjukkan beliau kenal dengan orang tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu mu'tabar ta'dilnya Ibnu Hibban. Ini tafsil dari sebagian para ulama terhadap tausiknya Ibnu Hibban. Jelas ya? Ala kulli hal, intinya di sini kalau dia termasuk mutasahil, maka la yu'tabaru tausiquh. Ya, tidak dijadikan i'tibar tausiknya. Karena tadi Ibnu Hibban rahimahullah banyak menyebutkan dalam kitab Thiqat, karena Ibnu Hibban punya kitab Thiqat, beliau taruh di dalamnya rawi-rawi majhul dalam jumlah yang banyak. Ya, bahkan disebutkan dalam sebagian perawi, dalam sebagian biografi disebutkan, beliau sebutkan namanya di situ dalam kitab Thiqat, fulan bin fulan. Ya, kemudian beliau mengatakan la a'rifu manhu wala man abuhu, la a'rifu man huwa wala abuhu. Ya, saya tidak tahu siapa dia, ya, siapa dia dan siapa bapaknya. Kemudian beliau taruh di dalam kitab Thiqat. Nah, ini kan jelas tasahul dari beliau rahimahullahu taala. Taib, ini tentang tausiknya Ibnu Hibban, dan seterusnya ini tentunya butuh bahas yang lain, bahas tersendiri. Taib, kata beliau rahimahullah, diterima tazkiyah dari orang yang mengetahui asbabu at-ta'dil walaupun dari satu orang. Walaupun dari satu orang. Nah, demikian pula sebaliknya, diterima jarah dari alim yang mengetahui asbabul jarah, ya. Dari alim yang mengetahui asbabul jarah diterima jarahnya. Ya, walaupun dari satu orang. Mau jarahnya mufassar ataupun jarahnya mujmal, diterima. Misalnya tidak ada jarah lain kecuali dia, maka diterima. Ya. Jelas sampai sini? Ini tentunya sebagaimana di ta'dil ada rawi yang ada imam yang mutasahil, maka dalam jarah juga ada yang mutasyaddid. yakni dia bisa menjarah orang dengan sedikit perkara yang bagi sebagian yang lain itu normal ataupun hal yang masih bisa dimaklumi, tapi dia bisa menjarah orang dengannya. Ini mutasyaddid fil jarah. Nah, yang mutasyaddid fil jarah juga ini tidak bisa diterima jarahnya kalau dia sendirian. Walaupun kalau dia sendirian, lantas dia menjarah, tidak ada yang lain yang menjarah kecuali dia, dan tidak diterima jarahnya. Kenapa? Dia mutasyaddid. Ya, dia mutasyaddid. Seperti misalnya yang disebutkan mutasyaddid adalah siapa? Al-Ijli rahimahullahu taala. Al-Ijli rahimahullahu taala dikenal sebagai mutasyaddid dalam jarah. Ya, mutasyaddid dalam al-jarah. Baik. Rahimahullahu taala. Nah, maka jarah maupun ta'dil diterima dari satu orang dengan syarat dia arifun bi asbabiha. Ya, mau jarahnya mujmal, mau mufassar, ya, walaupun diucapkan oleh satu orang maka diterima, walaupun selama dia arif bi asbabi al-jarh wa ta'dil. Ini masalah yang pertama. Maka tidak dipersyaratkan jarah maupun ta'dil harus dari dua orang minimal, tidak, cukup satu orang saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal jarhu muqaddamun ala ta'dili in sadara mubayyanan min arifin bi asbabih. Fa in khala 'an at-ta'dili qubila mujmalan 'ala al-mukhtar. Baik, ini masalah. Kata beliau rahimahullahu taala, jarah didahulukan dibandingkan ta'dil. Yani ketika terjadi ta'arud antara jarah wa ta'dil. Dan ini sebenarnya masalahnya tidak sesimpel ini, karena sekali lagi di sini hanya beliau mengisyaratkan saja. Wa illa masalahnya lebih kompleks dibandingkan ini. Ketika terjadi khilaf antara jarah wa ta'dil, terjadi khilaf pada seorang perawi, ada yang menjarah, ada yang menta'dil. Ya, bagaimana menyikapinya? Maka di sini ada taksim. Bagaimana kalau jarh wa ta'dilnya berasal dari satu orang yang sama? Misalnya Ali bin Madini, ditemukan kalamnya menjarah rawi tersebut. Tapi ditemukan dalam buku yang lain beliau menta'dil rawi tersebut. Yani ta'arud antara jarh wa ta'dil min imamin wahid. Bagaimana menyikapinya? Ini juga ada cara menyikapinya. Dan bagaimana kalau jarh wa ta'dil terjadi ta'arud dan berasal dari dua orang imam atau lebih? Ya. Jelas sampai sini? Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya menyebutkan secara mujmal saja. Kata beliau, jarah ketika bertabrakan dengan ta'dil pada rawi yang sama, ada yang menjarahnya, ada yang mentakdilnya, maka jarahnya ditakdim. Ya.
jarahnya diterima. Jelas sampai sini? Jarah diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jarahnya harus mufassar. Makanya dikatakan insadara mubayyanan. Ya, insadara mubayyanan. Kalau jarah yang dilontarkan itu dijelaskan, ditafsir, dijelaskan kenapa dia dijarah. Baik. Min arifin bi asbabihi, tentu saja harus dari arif. Makanya tadi ya tidak diterima jarah dari mutasyaddid sebagaimana enggak diterima ta'dil dari mutasahil. Maka yang dimaksud dengan min arifin di sini adalah man yu'tabaru bi jarhihi wa ta'dilih, yang mu'tabar jarh wa ta'dilnya. Baik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, fa in khala an yakuna an yakuna fihi ta'dil. Ya, bahwa pada perawi tersebut ada ta'dil, sudah ada ta'dil sebelumnya dari ulama yang lain. Ya, kata beliau fa in khala anit ta'dil qubila mujmalan 'alal mukhtar. Tapi kalau dia tidak ada yang mentakdilnya, maka diterima jarah secara mujmal menurut pendapat yang paling kuat. Taib. Sekarang begini. Sudah aktif ininya, share screen-nya? Sudah. 6. Sekarang ta'aruf al-jarhi wa ta'dil. 6. Sebelumnya kita perlu mengetahui jarh itu ada yang mujmal, ada yang mufassar. Bahasanya Ibnu Hajar di sini mubayyan. Ya, mufassar mubayyan. Ta'dil juga ada yang mufassar, ada yang mujmal, ada yang mufassar. Walaupun kebanyakannya ta'dil itu mujmal. Kebanyakannya mujmal. Walaupun ada juga ta'dil yang mufassar. Jelas sampai sini? Taib. Sekarang kita berbicara mengenai jarah dan ta'dil yang mubham. Ya, atau sebentar. Kita kasih contohnya dulu biar paham. Contoh misalnya jarah yang mubham. Bagaimana contoh jarah yang mubham? Misalnya dikatakan fulan dhaif. Jelas sampai sini? Fulan dhaif. Ini jarah mubham. Mubham. Kenapa dhaif? Apa sebabnya? Kenapa? Tidak dijelaskan. Maka ketika misalnya disebutkan qala Ibnu Madini fulan dhaif atau dha'afahu Ibnu Ma'in, dia didhaifkan oleh Ibnu Ma'in. Maka kalimat-kalimat pernyataan seperti ini adalah jarah yang mujmal. Ya. Jarah yang mujmal, atau dikatakan misalnya matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Kenapa ditinggalkan hadisnya? Kenapa ditinggalkan hadisnya? Apa alasannya? Ini mujmal. Nah, ada juga jarah yang mufassar. Bahasanya Ibnu Hajar di sini rahimahullah mubayyan. Apa itu? Misalnya sayyi'ul hifdz. Jelek hafalannya. Oh, dijelaskan dhaifnya karena jelek hafalannya. Mufassar. Atau dia mudallis, atau dia mursil, atau dikatakan dia saduqun yukhti'u katsiran, atau dikatakan yarwi al-marasil. Ya, atau dikatakan saduqun lahu auham. Dia punya banyak kekeliruan, beberapa kekeliruan, auham. Ya. Ini semua jarah tafsir namanya, mufassar. Baik, jarang. Yani yang disebutkan kenapa dia dhaif, kenapa dia ditolak. Disebutkan alasannya. Atau dikatakan kana yujawidul isnad, yani dia melakukan tadlis at-taswiyah dan seterusnya. Baik. Adapun itu jarh mujmal dan jarh mufassar. Adapun ta'dil mubham, ya misalnya dikatakan fulan thiqah, saduq, hasanul hadis, itu ta'dil mujmal. Ya. Ada juga ta'dil yang mufassar, ya misalnya disebutkan tentang sifat baik seorang, ya dikatakan fulan masalan thiqatun hafid mutqin. Nah, ini disebutkan bahwa ini berkenaan dengan hafalan thiqah. Oke, thiqah mujmal, tapi hafid dan mutqin itu mufassar. Hafid, mutqin itu mufassar. Thiqatun thiqah itu mujmal semuanya. Itu mujmal seluruhnya. Baik. Nah, ini perbedaan antara ta'dil yang mujmal, ya ta'dil yang mujmal dan ta'dil yang mufassar. 6. Selanjutnya, afwan sebentar.
Taib. Jadi ini jarah dan ta'dil yang mubham, yang mujmal dan yang mufassar. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal jarhu muqaddam ala ta'dil. Nah, sekarang ketika terjadi ta'arud dalam jarah wa ta'dil. Ya, terjadi ta'arud dalam jarah wa ta'dil. Maka kata beliau, al jarhu muqaddam ya ala ta'dil. Ya, tapi bisyartain, dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? An yakuna al-jarh mufassaran. Ya, jarhnya mufassar. Kemudian yang kedua, an yakuna fihi ta'dil. yakni pada perawi yang dijarah oleh rawi tersebut sudah ada ta'dil padanya. Sudah ada ta'dil padanya. Maksudnya begini, ada seorang perawi, ya, sudah ada ta'dil pada rawi tersebut, ya. Sudah ada apa? Sudah ada ta'dil pada rawi tersebut. Sudah ada yang menta'dilnya, dikatakan fulan siqah, fulan demikian dan demikian. Mau ta'dilnya mubham, mujmal, mau ta'dilnya mufassar, ya tidak ada masalah. Yang penting sudah ada ta'dil pada orang tersebut terlebih dahulu. Kemudian datang alim menjarah, ya. Maka apa kita katakan? Jarah ini nanti bisa diterima kalau dia mufassar. Kenapa dia bisa kenapa dia dipersyaratkan mufassar? Karena ini orang sudah sabatat adalatuhu, sudah sabit adalahnya. Maka tidak bisa digugurkan dengan jarah yang masih tidak jelas kenapa dia dijarah. Jelas sampai sini? Dia sabatat adalatuhu. Maka ketika datang jarah, tidak bisa kemudian dikatakan fulan doif. Loh, kenapa kamu bilang doif? Dia sudah jelas sabatat adalatuhu. Sekarang doifnya kenapa dia doif? Coba. Kamu harus tafsir. Jelas sampai sini ya? Nah, ini ketika terjadi syarat jarah muqaddam didahulukan dibandingkan ta'dil. Kapan jarah didahulukan dari ta'dil? Dengan dua syarat. Jelas ya? Kapan jarah didahulukan dari ta'dil? Jarah didahulukan dibandingkan ta'dil dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jarahnya mufassar, dan yang kedua, pada orang yang dijarah itu sebelumnya sudah sabatat adalatuhu. Ya, sudah ada ta'dil padanya. Taib. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, yakni memang pada dasarnya rawi ini tidak ada ta'dil sama sekali. Pada dasarnya rawi ini seandainya tidak ada jarah, maka dia majhul. Kenapa? Karena ta'dil tidak ada pada dirinya. Ya, ta'dil tidak ada pada dirinya. Seandainya tidak ada jarah, dia majhul. Jelas sampai sini? Maka ketika rawi tersebut tidak ada yang mentakdilnya, dia belum tasbut adalatuhu, ya, belum tasbut adalatuhu, maka diterima jarah walaupun jarahnya itu mujmal, tidak dipersyaratkan mufassar. Kenapa? Karena ini orang kalau tidak ada jarah maka dia majhul. Maka i'malul jarhil mujmal itu aula min ihmalihi. Maka mengamalkan dan menerima jarah walaupun mujmal itu lebih aula dibandingkan menolak jarah yang mujmal. Untuk apa ditolak jarah yang mujmal? Karena kalau ditolak juga toh rawinya majhul, yang penting diterima. Karena masih lebih mending memasukkan seorang perawi ke dalam hayz ad-dhaif dibandingkan hayz al-jahalah, al-majhul. Baik. Nah, ini yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wal jarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mubayyanan, yakni kalau ditafsir jarahnya. Ya, ditafsir jarahnya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tersebut sudah sabatat adalatuhu, yakni sudah ada ta'dil sebelumnya pada orang ini. Makanya kata beliau, fa in khala minat ta'dil, kalau orang tersebut dari asalnya tidak ada ta'dil pada dirinya, qubila mujmalan, yakni qubilal jarhu mujmalan alal mukhtar. Maka diterima jarah walaupun mujmal, tidak perlu mufassar. Walaupun mujmal diterima menurut pendapat yang terpilih. Baik. Ini 3 masail yang beliau sebutkan dalam jarah wa ta'dil, dan sekali lagi di sini sekedar isyarat saja, ya. Ilmu jarah wa ta'dil tidak sesimpel yang beliau sebutkan di sini tentunya. Di sini beliau hanya mengisyaratkan. Ya. Summa qala rahimahullahu ta'ala fasl wa minal muhimmi ma'rifatu kunal musammain, ya, wa asma'il mukannain
wa man ismuhu kunyatuhu wa man kasurat kunahu aw nu'utuhu wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi aw bil aks aw kunyatuhu kunyatu zaujatihi. Ya. Kata beliau rahimahullah, di antara perkara yang penting berkenaan dengan ma'rifatul rijal adalah mengetahui yakni kunyah dari para imam. Ya, misalnya dikatakan bahwa imam empat, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semua kunyahnya adalah Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Ya, kecuali Abu Hanifah. Nah, kemudian mengetahui kunyah masalan ashab kutubus sittah, Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muslim, Abu Hajjaj, Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Isa, An-Nasai, Abu Abdurrahman, Ibnu Majah, Abu Abdullah. Ya. Kemudian mengetahui Imam Ahmad. Siapa kunyahnya Imam Ahmad? Abu Abdullah. Ya. Nah, mengetahui kunyah perawi. Ya. Kunyah perawi. Ya, Fulan bin Fulan kunyahnya siapa? Masalan, ya, Sufyan ibn Uyainah kunyah beliau Abu Muhammad. Ya, kunyahnya Abu Muhammad masalan. Nah, atau Al-A'mash Sulaiman bin Mihran kunyahnya siapa? Ya, kemudian sahabat ini siapa kunyahnya? Dan seterusnya. Nah, kemudian wasmail mukannain atau orang-orang yang masyhur dengan kunyahnya, kita harus tahu siapa namanya. Abu Hurairah, masmuhu Abdurrahman bin Sakhar, yakni ala ikhtilafin fi ta'yin ismihi, ada khilaf dalam penentuan namanya. Yang masyhur Abdurrahman ibn Sakhar, ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, atau sahabat masalan Abu Darda, siapa namanya? Kemudian Abu Qatadah, siapa namanya? Dari sahabat-sahabat yang terkenal dengan kunyahnya, ya, Sudai bin Ajlan, Sudai bin Ajlan, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, Abu Qatadah, Rabi'i bin Hirash, ya, dan seterusnya. Kemudian dari Abu Daud masalah, siapa namanya? Abu Daud. Kemudian yang ma'ruf dengan kunyahnya Abu Hanifah, siapa kunyahnya? Siapa namanya? Diketahui, ya. Yang Suhail bin Abi Saleh an abihi, Abu Saleh, siapa namanya? Ini rawi-rawi yang masyhur dengan kunyahnya itu perlu juga diketahui namanya. Ya. Kemudian wa man ismuhu kunyatuhu, orang-orang yang namanya adalah kunyahnya. Namanya adalah apa? Kunyahnya. Ya, seperti menurut salah satu pendapat Abu Hurairah mengatakan Abu Hurairah itu namanya dia. Itu namanya dia. Nah, dan ada rawi-rawi yang seperti ini juga walaupun jumlahnya tidak banyak. Orang yang namanya adalah kunyahnya. Wa man kasurat kunahu aw nu'utuhu, juga perlu mengetahui rawi-rawi yang banyak kunyahnya, ada beberapa kunyahnya atau beberapa nu'ut. Nu'ut di sini yang dimaksudnya yakni kadang dia dikenal pakai namanya, kadang dikenal dengan nisbatnya, kadang dikenal dengan yang lain. Misalnya Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau dikenal dengan nisbat Az-Zuhri, beliau dikenal dengan penisbatan kepada kakek-kakeknya ke atas Ibnu Syihab, kadang disebutkan juga walaupun jarang tapi pernah disebutkan dalam sanad Muhammad bin Muslim. Ya, Muhammad ibnu Muslim. Nah, atau rawi yang punya dua kunyah atau lebih. Fulan kunyahnya ini dan wa yuqal kunyahnya ini. Ya, ini juga disebutkan semua dalam buku-buku tarajim tentunya. Referensi masalah ini semuanya ke buku-buku tarajim, buku-buku biografi. Ya, khusus untuk kutubus sittah, ya, untuk kutubus sittah dalam Tahdhibul Kamal karya Al-Mizzi rahimahullahu taala. Nah, wa man wafaqat, dan tentunya turunannya ya, Tahdhibut Tahdhib Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi, orang yang kunyahnya sama seperti nama bapaknya. Misalnya bapaknya Yazid, dia kunyahnya Abu Yazid. Ya, Abu Yazid. Bapaknya namanya Yazid, dia kunyahnya Abu Yazid masalan. Atau bapaknya namanya Muhammad, dia kunyahnya Abu Muhammad. Jelas ya? Au bil aks, atau sebaliknya. Yakni apa? Kunyah bapaknya adalah nama bagi dirinya. Kunyah bapaknya adalah nama bagi dirinya. Misalnya Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Ishaq bin Abi Ishaq. Kunyahnya bapaknya Abu Ishaq, nama dia Ishaq, maka nama dia menjadi kunyah bapaknya. Ya, ini tentunya cukup mudah kalau bapak dan anak ini adalah ahli riwayat, maksudnya punya riwayat, dan si anak ini adalah anak tertuanya. Biasanya kunyah bapaknya kan dari anak tertuanya. Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Nah, dikatakan wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi,
yang kunyahnya sama seperti nama bapaknya, seperti misalnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madani, kunyah dia sama seperti nama bapaknya, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Au bil aks, atau sebaliknya seperti tadi, Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i, Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Baik. Au kunyatu zaujatihi. Nah, kunyahnya dia sama seperti kunyah istrinya. Misalnya dari sahabat Abu Ayyub sama Ummu Ayyub Al-Ansari, ya. Abu Salamah sama Ummu Salamah. Ya, Abu Darda ya punya dua istri yang kunyahnya Ummu Darda Al-Kubra sama Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda Al-Kubra sahabi, tapi saya ingat saya tidak ada riwayat. Ya, tidak ada riwayat, Allah alam, tidak ada riwayat hadis. Yang kedua Ummu Sughra seorang tabi'iyah. Seorang apa? Tabi'iyah alim. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kanat Ummu Darda tajlisu fi sholati jilsatar rajul wa kanat faqihah. Adalah Ummu Darda dalam Sahih Al-Bukhari, beliau riwayatkan secara muallaq, adalah Ummu Darda, beliau salat duduk di dalam salatnya seperti cara duduknya laki-laki, yakni iftirash pada salat, pada tempat dia iftirash, dan tawarruk pada rakaat terakhir. Dikatakan wa kanat faqihah, dan beliau seorang yang faqihah. Baik. Jadi kunyahnya adalah kunyah apa? Kunyah istrinya. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man nusiba ila ghairi abihi au ila ummihi au ila ghairi ma yusbaqu ila al-fahm, yasbiqu ila al-fahm." Juga mengetahui orang-orang yang dinisbatkan bukan kepada bapaknya langsung, tapi kadang dinisbatkan ke kakeknya, atau kadang ke kakeknya di atas, atau dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, atau dinisbatkan kepada sesuatu yang ketika dibaca ini nisbat, ya, kita langsung pikirkan ini padahal bukan itu. Ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahm. Ya, contoh misalnya yang dinisbatkan kepada selain ayahnya seperti Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ya, Al-Miqdad ibn al-Aswad yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-madhi. Dikatakan fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Saya perintahkan, saya suruh Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-madhi lima kanat ibnatihi minni. Ya. Dikatakan Al-Miqdad ibn al-Aswad, Al-Aswad ini bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Ya, melainkan dia pernah diangkat menjadi anak angkat. Ini di masa ketika belum turunnya ayat yang membatalkan tabanna, tentunya anak angkat, ya. Yani beliau pernah diangkat menjadi anak oleh Al-Aswad Az-Zuhri. Ya, maka dikenal dengan apa? Al-Miqdad ibn al-Aswad. Maka ini dinisbatkan kepada selain apa? Selain bapaknya. 6. Atau dia dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada ibunya, seperti misalnya putrinya siapa? Apa putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah, atau Ismail ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ulayyah. Ya, Ismail ibnu Ulayyah ini salah seorang guru Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, tapi beliau rawi Bukhari juga. Ma'ruf namanya dalam Sahih Al-Bukhari, Ismail ibnu Ulayyah. 6. Walaupun disebutkan bahwa Ismail ibnu Ulayyah ini nama lengkap beliau Ismail ibnu Ibrahim ibn Miqsam. Ismail ibnu Ibrahim ibn Miqsam, ya, ibnu Ulayyah. 6. Beliau tidak suka dipanggil ibnu Ulayyah. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah ketika meriwayatkan dari beliau berkata, akhbarana Ismail alladhi yuqalu lahu ibnu Ulayyah. Mengabarkan kepada kami Ismail yang orang-orang bilang dia itu ibnu Ulayyah. Alladhi yuqalu lahu ibnu Ulayyah. Lihat bagaimana ihtiramnya Asy-Syafi'i rahimahullah taala kepada gurunya. Tatkala beliau mengetahui ada nama yang tidak disukai oleh gurunya, beliau tidak ingin memanggil beliau dengan nama tersebut. Jelas sampai sini, ya? Dan di sini terdapat faedah bagaimana ihtiramnya seorang murid kepada gurunya, ya. Bahwa ketika dia mengetahui ada sesuatu yang tidak disukai oleh gurunya, dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan.
hatta dalam masalah penamaan sekalipun. Ya. Perkara yang kecil seperti ini tidak ingin tidak mereka lakukan untuk ihtiram kepada guru mereka. Ya, ini sama seperti Imamul Bukhari dan Muslim terhadap guru beliau Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai. Ya, disebutkan bahwa beliau tidak suka dengan Rahawai ini. Penamaan Rahawai. Rahawai ini adalah nama lakop untuk bapaknya. Ya. Nama bapaknya kan Ibrahim, Ishaq ibn Ibrahim. Iya. Nah, Rahawai ini dikatakan lakop untuk bapaknya. Kenapa? Karena Rahawai ini bahasa Persia atau Habasyah, saya lupa, yang bermakna anak jalanan, yakni karena bapaknya itu dia lahirnya di jalan. Ya, lahirnya di jalan, dilahirkan oleh ibunya di jalanan. Disebutkan bahwa bapaknya tidak suka gelar itu, Rahawai ini, tidak suka dipanggil Rahawai. Ya, maka murid-muridnya pun tidak suka untuk menyebutkan gurunya dengan nama Ishaq ibn Rahawai. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya tidak suka, ya tidak sopan, ya tidak sopan kepada seorang guru kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh bapaknya. Ya, karena itulah dalam Bukhari dan Muslim atau dalam Sahih Muslim tidak akan kita temukan Imam Muslim ketika meriwayatkan dari Ishaq dia sebut Ishaq bin Rahawai, tidak ada. Semuanya pasti Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hamdali. Ya, tidak ada Rahawai sama sekali dalam Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari cuma ada di satu tempat, kalau nggak salah di Kitabul Hajj atau di mana, satu tempat dalam Sahih Bukhari. Itu pun uzurnya ataupun alasannya kurang lebih sekedar ingin memperkenalkan bahwa ini Ishaq bin Ibrahim yang saya maksudkan dalam sanad ini yang kalian kenal dengan nama Rahawai itu, orangnya sama. Nah gitu. Tapi dalam Sahih Muslim sama sekali tidak ada beliau menyebutkan Rahawai. Yang beliau sebutkan Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hamdali. Taib. Sudah ya? Au ila ummihi. Ya, sudah ya tadi Ismail ibnu Ulayyah atau Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Muhammad ibnu Al-Hanafiyah dinisbatkan kepada Al-Hanafiyah, nama ibunya. Au ila ghairi ma yasbiqu ila al-faham. Ya. Atau dia diberikan nasab kepada sesuatu yang kita pikirannya begini padahal tidak demikian. Ya, misalnya siapa? Khalid Al-Hadza. Khalid Al-Hadza. Al-Hadza itu tukang sol sepatu ya, tukang sol sepatu. Ketika dikatakan Khalid Al-Hadza, orang akan berpikir Al-Hadza, berarti dia profesinya tukang sol sepatu. Padahal tidak. Dikatakan beliau Al-Hadza karena beliau punya tetangga tempat sol sepatu, sehingga banyak ngumpul di situ. Dan kadang beliau duduk di situ bersama dengan tetangganya, melihat mereka melakukan sol sepatu itu atau menjahit sepatu yang rusak. Kemudian dikatakanlah dia Khalid Al-Hadza, yakni tetangganya Al-Hadza, bukan dianya. Nah, bukan dianya. Taib. Atau dikatakan misalnya Sulaiman At-Taimi, ya, orang akan berpikir dia dari Bani Taim, ya. Padahal tidak demikian. Dinisbatkan kepada Taimi hanya dikarenakan nazala bihim, beliau pernah singgah di situ, pernah berdiam sebentar di situ, ya, kemudian dia tinggalkan, ya. Tapi masyhur dia menjadi terkenal ketika tinggal di sana, maka dikatakan Sulaiman At-Taimi, tapi asalnya bukan dari Taim. Nah, sudah ya, ini beberapa masail yang perlu diperhatikan berkenaan dengan ilmu rijalul hadis. Taib. Masih ada beberapa masail lain. Insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.